Gunung Lawu, sebuah dataran tinggi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur ini sangat syarat akan mitos, misteri dan legenda. Hal itu pula yang mengundang banyak orang ingin mendatanginya, banyak orang ingin merasakan sendiri suasana angker di Gunung Lawu. Apabila kamu pernah mendaki Gunung Lawu, kamu pun pasti tahu sampai di mana tingkat kekentalan mistis yang ada pada Gunung Lawu. Begitupun dengan salah satu anggota tim SAR yang pernah bertugas di sana. Dia mengungkapkan apa yang dia rasakan saat bertugas di gunung yang termasuk dalam Seven Summits of Java ini. Gunung Lawu adalah gunung paling angker di Indonesia. Menurut warga sekitar, gunung ini seolah hidup dan bernyawa. Dia bisa menentukan tentang orang-orang yang mendatanginya, apakah diterima dengan baik atau ditolak. Di sini pun sering terjadi kejadian-kejadian aneh dan sosok-sosok aneh yang tak segan menampakkan diri mereka. Kemudian, pertanyaannya adalah misteri apa saja yang tersimpan di Gunung Lawu. Untuk menjawabnya, ini adalah 9 misteri Gunung Lawu, gunung terangker di Indonesia. 1. Legenda Gunung Lawu. Kisah berawal dari masa berakhirnya Kerajaan Majapahit, yakni pada tahun 1400 kala itu, orang yang menduduki kursi kerajaan adalah Prabu Brawijaya V. Beliau adalah raja terakhir dari Kerajaan Majapahit. Sejarah mengenal bahwa Prabu Brawijaya V mempunyai 2 istri, yaitu Ratu Aruputri berkebangsaan Tiongkok dan Ratu Jingga. Dari kedua istrinya, Ratu Jingga melahirkan Pangeran Katong dan Ratu Aruputri melahirkan Raden Fatah. Singkat cerita, saat Raden Fatah memasuki usia dewasa, ternyata Raden Fatah memeluk agama Islam. Ia membelot dari agama sang ayah yang beragama Buddha. Bersamaan dengan meredupnya Kerajaan Majapahit, Raden Fatah pun mendirikan Kerajaan Demak yang berpusat di Gagahwangi, sekarang lebih dikenal alun-alun Demak. Kenyataan yang membuat Prabu Brawijaya V merasa gundah. Pada suatu malam, Prabu Brawijaya V bersemedi. Dalam semedinya, beliau mendapatkan petunjuk yang mengatakan bahwa Kerajaan Majapahit akan meredup dan cahaya beralih ke kerajaan anaknya, yakni Kerajaan Demak. Sesaat itu pula Prabu Brawijaya V meninggalkan Kerajaan Majapahit, menuju Gunung Lawu untuk menyendiri. 2. Gunung Lawu merupakan persinggahan terakhir Prabu Brawijaya V. Sesaat setelah meninggalkan kerajaannya, sebelum naik ke Gunung Lawu, Prabu Brawijaya V bertemu dengan 2 orang pengikutnya, kepala dusun dari wilayah Kerajaan Majapahit, masing-masing dari mereka adalah Dipa Menggala dan Wangsa Menggala. Karena mereka berdua tidak tega melihat Prabu Brawijaya V berjalan sendirian, mereka pun ikut menemani Prabu Brawijaya V naik ke puncak Gunung Lawu. Setelah sampai di puncak Hargo Dalem, catatan, Gunung Lawu memiliki 3 puncak, yaitu Hargo Dalem, Hargo Dumiling dan yang paling tinggi, Hargo Dumilah. Prabu Brawijaya V berkata kepada 2 pengikut setianya, "Wahai 2 abdiku yang setia, inilah saatnya aku moksa, menghilang dan meninggalkan kehidupan yang ramai ini. Untuk Dipa Menggala, kau kuangkat menjadi penguasa Gunung Lawu, penguasa setiap makhluk gaib di sini. Batas wilayahmu hingga Gunung Merbabu di barat, Gunung Wilis di timur, pantai selatan di selatan dan pantai utara di utara, gelarmu adalah Sunan Gunung Lawu. Dan Wangsa Menggala, kau kuangkat sebagai Pati Dipa Menggala, gelarmu adalah Kiai Jalak." Selesai mengucapkan kalimat itu, Prabu Brawijaya V pun menghilang. Hingga kini, jasad beliau tidak pernah ditemukan oleh siapapun. 3. Misteri burung jalak gading di Gunung Lawu, dipercaya sebagai jelmaan Kiai Jalak. Setelah Prabu Brawijaya V melakukan moksa dan menghilang, tersisalah 2 pengikut setianya, Sunan Gunung Lawu dan Kiai Jalak. Sejarah bercerita, mereka berdua menjalankan amanat Prabu Brawijaya V, mereka menjaga Gunung Lawu. Dengan kesempurnaan ilmu yang mereka punya, Sunan Gunung Lawu menjelma menjadi makhluk gaib dan Kiai Lawu menjelma menjadi seekor burung jalak berwarna gading.
Kisah tentang burung jalak gading ini masih berlanjut hingga saat sekarang. Banyak orang percaya bahwa burung jalak gading sering muncul dan memberi petunjuk jalan menuju puncak Gunung Lawu kepada para pendaki yang memiliki tujuan baik. Sedangkan, apabila pendaki memiliki niatan buruk, Kiai Jalak tidak akan merestui mereka. Akibatnya, para pendaki yang memiliki niatan buruk akan terkena nasib naas. 4. Kehadiran pasar setan di lereng Gunung Lawu seakan mempertebal nuansa mistik gunung ini. Kehadiran pasar setan di Gunung Lawu sudah tidak asing lagi di telinga para pendaki. Sebuah pasar yang tak terlihat dengan kasat mata ini berada di jalur Candi Ceto, lereng Gunung Lawu, sebuah lahan yang ditumbuhi ilalang. Berbicara tentang jalur Candi Ceto, sebetulnya, jalur ini adalah jalur yang paling pendek dan cepat menuju puncak Lawu, karena perjalanan dimulai dari 1470 mdpl. Akan tetapi, jalur pendek ini sekaligus menjadi jalur yang paling berbahaya. Sebab, tanjakan-tanjakan di jalur ini sangat terjal, jurang curam menganga di pinggiran trek, kabut tebal sering turun membuat jarak pandang menjadi begitu pendek dan memperbesar resiko tersesat. Serta kepercayaan yang mengatakan bahwa jalur ini adalah perlintasan alam gaib dan kehadiran pasar setan. Oleh sebab itulah, mengapa jalur ini berbahaya dan tidak begitu favorit. Para pendaki lebih senang memilih dua jalur lainnya, yaitu jalur Cemoro Kandang dan jalur Cemoro Sewu. Kembali ke pembicaraan tentang pasar setan, sebagian pendaki mengaku pernah mendengar suara bising, seakan berada di pasar, saat melewati sebuah lahan tanah yang berada di lereng Gunung Lawu. Terdengar pula suara yang sedang menawarkan dagangannya. Mau beli apa? Konon, apabila di sana kamu mendengar suara-suara aneh tersebut, maka kamu harus membuang salah satu barang yang kamu punya, sebagaimana orang yang sedang bertransaksi dengan cara barter. 5. Seakan memiliki telinga, Gunung Lawu bisa mendengarkan apa yang kamu keluhkan. Faris, seorang pendaki gunung yang bertempat tinggal di Magetan mengatakan, saat mendaki Gunung Lawu, sebaiknya tidak banyak mengeluh, sebab Gunung Lawu itu akan mendengar apa yang kamu keluhkan dan mewujudkannya. Bila kamu mengeluh lapar, kamu akan merasakan kelaparan yang luar biasa. Bila kamu mengeluh capek, kamu akan merasakan capek yang tiada tara. Begitupun saat kamu mengeluhkan hal-hal lainnya. Jadi, berhati-hatilah dalam ucapan. 6. Kupu-kupu hitam yang memiliki bulatan biru di sayapnya adalah penerima tamu di Gunung Lawu. Sebuah mitos mengatakan, apabila seorang pendaki bertemu dengan kupu-kupu hitam yang memiliki bulatan biru di sayapnya, artinya, pendaki tersebut diterima baik di Gunung Lawu. Apabila pendaki tersebut tidak mau tertimpa nasib malang dan ingin mendapatkan berkah, sebaiknya dia tidak menangkap, mengganggu, menyakiti dan membunuh kupu-kupu tersebut. 7. Pantangan memakai baju hijau saat mendaki Gunung Lawu. Dipercaya bahwa saat mendaki Gunung Lawu tidak boleh memakai pakaian berwarna hijau. Hal ini disebabkan karena baju berwarna hijau adalah pakaian yang digunakan oleh Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan, yang tidak boleh digunakan sembarangan di Jawa. 8. Pantangan untuk tidak membawa rombongan yang berjumlah ganjil. Kepercayaan mengatakan bahwa, barang siapa yang mendaki Gunung Lawu dengan rombongan berjumlah ganjil, maka rombongan tersebut akan dilanda nasib sial. 9. Beberapa keunikan Gunung Lawu. Menempati urutan kelima dalam jajaran gunung tertinggi di Pulau Jawa, Gunung Lawu termasuk dalam jajaran Seven Summits of Java. Penelitian membuktikan bahwa status Gunung Lawu adalah gunung aktif yang beristirahat, kapanpun, gunung ini bisa aktif kembali. Dahulu, puncak Gunung Lawu adalah dasar lautan, hal ini dibuktikan oleh peneliti asal Amerika. Setiap waktu tertentu, Gunung Lawu akan ramai oleh para penziarah. Gunung Lawu adalah gunung paling tua di Indonesia, Gunung Lawu juga termasuk gunung purba. Demikian adalah 9 misteri Gunung Lawu, gunung terangker di Indonesia. Maksud saya menulis artikel ini bukanlah untuk menakut-nakuti supaya kamu tidak mendaki Gunung Lawu, namun,
Mengetahui misteri Gunung Lawu adalah salah satu cara mengenal alam Indonesia. Selain misteri Gunung Lawu, kamu pun pasti ingin mengetahui misteri apa saja yang ada pada Gunung Semeru. Ini dia, 9 misteri di balik keindahan Gunung Semeru ini akan membangkitkan bulu kudukmu. Semoga bermanfaat dan salam lestari.